mengisi posisi Yabes. Beckham Putra, sebuah duel. Putaran pertama Liga 1 tuntas, Persib Bandung torehkan catatan luar biasa bersama Bojan Hodak. Tim asal Jawa Barat yakni Persib Bandung menuntaskan paruh pertama Liga 1 usai menahan imbang Bali United. Ya, paruh pertama Liga 1 2024-2025 resmi ditutup pasca laga tunda Bali United versus Persib Bandung, berakhir dengan skor imbang 1-1. Di laga tersebut, Bali United sempat unggul lewat Rahmat Arjuna di menit ke-47, sebelum dibalas Persib Bandung lewat Gustavo Franca di menit-menit akhir. Hasil imbang itu pun membuat tim besutan Bojan Hodak itu mencatatkan sederet catatan luar biasa di paruh pertama Liga 1. Bisa dikatakan, catatan itu seakan menasbihkan Maung Bandung sebagai tim terbaik di Indonesia saat ini. Berkat hasil imbang kontra Bali United, Persib menjadi tim yang belum terkalahkan sepanjang putaran pertama. Dari total 17 laga yang dimainkan, Ciro Alves dan kolega mampu mencatatkan 11 kemenangan dan 6 hasil imbang dengan koleksi 37 poin. Meski belum terkalahkan, Persib harus mewaspadai Persebaya Surabaya di paruh kedua, mengingat kedua tim hanya terpaut 2 poin saja. Tak hanya menutup paruh pertama dengan status unbeaten, Persib juga menasbihkan diri sebagai tim paling produktif di putaran pertama. Tercatat tim yang juga berjuluk si Pangeran Biru itu telah menorehkan 30 gol dari 17 laga, atau rata-rata mencetak 1,7 gol per laga. Total gol memasukkan Persib ini sama dengan Dewa United di posisi ke-10 yang juga mencetak 30 gol di putaran pertama Liga 1. Tak hanya produktif dalam mencetak gol, lini pertahanan Persib patut diacungi jempol sepanjang putaran pertama Liga 1. Di putaran pertama ini, tim kebanggaan Bobotoh itu baru kebobolan 12 gol saja dari 17 laga, atau rata-rata kebobolan 0,7 gol per laga. Jumlah kebobolan Persib ini unggul tipis ketimbang Persebaya Surabaya yang baru kebobolan 13 gol sepanjang putaran pertama. Bali United bermain penuh drama, Bojan Hodak dibuat ketakutan gegara kelakuan wasit. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung tetap tak terkalahkan sejauh ini di Liga 1 setelah bermain imbang melawan Bali United malam tadi. Dalam laga kontra Bali United, tensi tinggi sudah terjadi sejak awal hingga akhir laga. Bahkan hingga terjadi banyak pelanggaran dan berujung kartu kuning yang dikeluarkan wasit, serta terdapat 1 kartu merah. Drama hingga aksi protes dari para pemain terhadap wasit yang dianggap memberi keputusan tak adil pun terjadi, baik di babak pertama ataupun babak kedua. Namun, wasit yang memimpin pertandingan Ervan Effendi tetap dengan keputusannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sebelum pertandingan sudah mengatakan bahwa berharap tidak perlu berbicara lagi soal wasit. Namun hal itu nyatanya kembali terjadi. Hari ini wasit jadi perbincangan lagi dan saya hanya bisa katakan bahwa kami akan mengajukan surat keluhan kepada PSSI, ungkap Bojan Hodak. Saat ditanya, kejadian apa saja yang merugikan tim pada laga ini, Bojan justru enggan menjelaskannya. Jika saya memberitahukannya kepada Anda, gaji saya bisa dipotong dan istri saya akan kecewa, ujar Bojan sambil bergurau. Tak mau jadi kacang lupa kulitnya, Mark Klok ungkap peran penting Shin Tae-yong dalam karirnya. Sebagaimana yang diketahui, Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kabar pemecatan juru taktik yang sudah 5 tahun memimpin skuad Garuda itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Figur pelatih asal Korea Selatan itu banyak memotivasi para pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Tak ayal, banyak anak asuhnya yang merasa kehilangan sosok Shin Tae-yong. Gelandang Persib Mark Klok menjadi salah satu nama yang sempat menjadi andalan Shin Tae-yong. Dia pemain yang paling sibuk pada periode 2022 sampai awal 2024. Klok pun mengenang banyak memori yang terangkai selama dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurutnya, STY adalah pelatih yang pertama kali memberi kepercayaan untuk membela Merah Putih. Dia bahkan tak ragu untuk dinaturalisasi demi bisa menjadi bagian dari skuad Garuda Indonesia.
Memori yang baik adalah mungkin dia yang pertama memanggil saya ke tim nasional. Semua tahu perjalanan saya, dia sangat percaya Klok. Waktu itu kami main di Piala Asia dan SEA Games juga, kami dapat medali. Memori di Kuwait, saya cetak gol penalti penentu untuk lolos ke Piala Asia. Ini kenangan sangat baik dan saya selalu punya memori indah waktu itu, ungkap Mark Klok. Selama diasuh STY, Klok punya banyak pelajaran yang bisa diserap dan dijalankan hingga karirnya kini di Persib. Salah satu yang diterapkan Klok ialah setiap pemain harus bisa mengambil keputusan tepat dan cepat terhadap berbagai situasi di lapangan. Dia juga belajar tentang ide teknis sepak bola yang dimainkan hingga mampu membawa timnas Indonesia mencatat sejarah-sejarah penting seperti masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia juga belajar tentang ide teknis sepak bola yang dimainkan hingga mampu membawa timnas Indonesia mencatat sejarah-sejarah penting seperti masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mungkin saya belajar dari banyak momen itu adalah kecepatan di pertandingan, keputusan dengan bola, one touch play, melepaskan operan, dan langsung bergerak untuk menjadi orang ketiga. Mungkin ini adalah hal yang teknis dan saya belajar di tim nasional. Jelas, Mark Anthony Klok. Sudah lama tak terlihat di skuad Persib, Dokter Persib ungkap kondisi terbaru Rezaldi Hehanussa. Mantan pemain Persija Jakarta yakni Rezaldi Hehanussa belum akan membela Persib Bandung dalam waktu dekat. Bek kiri Persib itu terlihat hilang dari skuad Maung Bandung sejak pertandingan melawan Dewa United pada 19 Agustus 2024 lalu. Pemain berusia 29 tahun tersebut membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk memulihkan cederanya setelah menjalani operasi. Hal ini dikatakan langsung oleh dokter tim Persib, Wira Prasetya, sebelum bertolak ke Bali mendampingi tim Maung Bandung. Menurut Dr. Wira, pemain yang didatangkan dengan skema transfer dari Persija Jakarta tersebut saat ini tengah menjalani masa pemulihan pasca operasi yang dijalaninya pada bagian lututnya yang cedera. Dr. Wira kemudian memberikan informasi bahwa tak terlihatnya Rezaldi di Bandung karena dia memilih untuk menjalani pemulihan di Jakarta. Pria yang meneruskan perjuangan almarhum Dr. Raffi Ghani tersebut menambahkan bahwa Rezaldi perlu waktu sekitar 4 bulan untuk masa pemulihan dan rehabilitasinya. Rezaldi lagi pemulihan pasca operasi, lagi terapi, dan sekarang lagi pemulihan. Dia pemulihan di Jakarta. Rezaldi tadi masih butuh rehabilitasi, pemulihan, mungkin 4 bulanan kurang lebih, kan pasca operasi. Jelas, Wira Prasetya. Shin Tae-yong dipecat PSSI. Secara mendadak, media Asia mengaku kaget. Salah satu media Asia, tepatnya media Jepang, ikut kaget dengan langkah PSSI yang memutuskan untuk menghentikan masa jabatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar ini membuat banyak pihak terkejut. Bukan hanya dari dalam negeri, bahkan media Jepang tak menyangka dengan keputusan tersebut. Menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong berhasil membuat timnas Indonesia tampil apik di kualifikasi Piala Dunia. Padahal, skuad Garuda awalnya diremehkan. Ini adalah berita yang mengejutkan. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Mereka berhasil tampil baik meski peringkat FIFA terendah dari tim lainnya. Mereka menang dan imbang lawan Arab Saudi dan berada di posisi ketiga. Unggul selisih gol dari tim besar Timur Tengah, tulis laporan media Jepang Soccer Digest. Melihat pencapaian itu, media Jepang sontak kaget dengan kabar dipecatnya Shin Tae-yong karena masih berjuang di tengah kualifikasi Piala Dunia.